Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Risiko. Ini adalah pertemuan ke-6, dan di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai pengendalian risiko. Di beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaan. Maka kita juga harus bisa memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Dengan kata lain, pengendalian risiko adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Ada dua pendekatan dasar dalam menangani risiko. Yang pertama adalah pengendalian risiko atau risk control. Yang kedua adalah pembiayaan risiko atau risk financing. Pengendalian risiko dijalankan dengan beberapa metode, seperti menghindari risiko, mengendalikan kerugian, pemisahan, kombinasi atau pooling, pemindahan risiko, dan analisis kerugian dan hazard. Pembiayaan risiko meliputi pemindahan risiko melalui pembelian asuransi dan menanggung risiko sendiri atau retention. Masing-masing metode ini sebenarnya sebaiknya dilakukan secara kombinasi agar mendapatkan hasil yang optimal untuk perusahaan. Di video kali ini kita akan membahas lebih rinci tentang pengendalian risiko atau risk control. Kita akan bahas satu-satu terkait dengan metodenya. Metode pertama adalah menghindari risiko. Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya sementara, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan ketika diketahui bahwa kegiatan tersebut mengandung risiko. Beberapa karakteristik penghindaran risiko seharusnya diperhatikan, yaitu pertama, boleh jadi tidak ada kemungkinan menghindari risiko. Karena semakin luas risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar juga ketidakmungkinan untuk menghindari risiko tersebut. Yang kedua, faedah laba potensial yang akan diterima dari sebab pemilikan suatu harta, atau sebab mempekerjakan pegawai tertentu, atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan akan menghilang jika dilaksanakan penghindaran risiko. Jadi, risikonya dapat terhindari, tapi mungkin manfaat-manfaat tadi juga tidak dapat kita terima. Yang ketiga, semakin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar peluang untuk mengatasi risiko tersebut. Untuk mengimplementasikan keputusan penghindaran risiko, maka harus diadakan penetapan semua harta, personil, atau kegiatan yang menghadapi risiko yang ingin dihindarkan tersebut. Dengan dukungan pihak manajemen puncak, maka manajer risiko seharusnya bisa menganjurkan policy dan prosedur tertentu yang harus diikuti oleh semua bagian perusahaan dan pegawai. Penghindaran risiko dikatakan berhasil jika tidak ada terjadi kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dihindari tersebut. Metode kedua adalah pengendalian kerugian. Pengendalian kerugian dijalankan dengan merendahkan peluang atau chance untuk terjadinya kerugian, lalu mengurangi keparahannya jika kerugian itu benar terjadi. Kedua tindakan itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara. Pertama, pencegahan kerugian atau mengurangi kerugian. Yang kedua, mengendalikan kerugian menurut sebab terjadinya yang akan dikontrol. Yang ketiga, mengendalikan kerugian menurut lokasi daripada kondisi yang akan dikontrol. Yang keempat, mengendalikan kerugian menurut timingnya. Program pencegahan dan pengurangan kerugian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, minimization program, dan yang kedua adalah salvage program.
Perbedaan antara keduanya adalah kalau minimization program ini dijalankan sebelum kerugian terjadi atau selama kerugian itu sedang terjadi. Tujuannya untuk membatasi besarnya kerugian. Sedangkan salvage program tujuannya untuk menyelamatkan sisa harta sesudah terjadinya kerugian. Yang kedua adalah mengendalikan kerugian menurut sebab terjadinya yang akan dikontrol. Secara tradisional, teknik pengendalian kerugian diklasifikasikan menurut pendekatan yang dilakukan. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan engineering. Ini menekankan kepada sebab yang bersifat fisikal atau mekanikal. Misalnya memperbaiki kabel yang tidak memenuhi syarat tatanannya. Nah, yang kedua, pendekatan hubungan manusia atau human relation. Ini menekankan penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, seperti sengaja tidak memakai alat pengaman yang seharusnya digunakan, atau alasan-alasan psikologis lainnya. Mengendalikan kerugian menurut lokasi daripada kondisi yang akan dikontrol. Tindakan pengendalian risiko dapat pula diklasifikasikan menurut lokasi daripada kondisi yang direncanakan untuk dikendalikan. Di sini kita mengenal konsep Dr. Hayden. Dr. William Hayden adalah kepala lembaga asuransi untuk keselamatan jalan raya di Amerika. Nah, dari konsep Dr. Hayden ini kita mengenal konsep tentang kerugian kecelakaan lalu lintas. Jadi, menurut Hayden, kecelakaan lalu lintas itu tergantung atas kondisi-kondisi dalam orang yang menggunakan jalan, kendaraannya, lingkungan umum jalan rayanya seperti desain jalannya, pemeliharaan jalannya, keadaan lalu lintas saat itu, dan juga peraturan yang berlaku. Nah, konsep Hayden ini bisa kita perluas dengan kerugian-kerugian lainnya. Misalnya, kerusakan kebakaran terhadap bangunan. Maka kerugian ini tergantung atas kondisi-kondisi dalam orang yang menggunakan bangunan dan juga masyarakat sekitar. Lalu untuk kerugian tanggung gugat produk, ini tergantung atas kondisi pemakai produknya, pembuat produknya, atau lingkungan hukumnya. Nah, yang terakhir adalah mengendalikan kerugian menurut timingnya. Pendekatan ini mempertanyakan apakah metode ini dipakai pada saat sebelum kecelakaan, selama kecelakaan terjadi, atau sesudah kecelakaan. Klasifikasi kedua berdasarkan timing juga mengenalkan pada beberapa fase. Fase perencanaan, ini adalah fase segala pertimbangan untuk mengadakan perubahan di mana perlu perencanaan yang sangat matang. Lalu fase kedua adalah fase pengaman perawatan. Ini meliputi program untuk memeriksa pelaksanaan dan mengusulkan perubahan apabila perlu. Lalu yang terakhir ada fase darurat. Ini meliputi program-program yang menjadi efektif dalam keadaan darurat. Metode ketiga adalah pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini adalah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama dan menggantikannya penempatan menjadi berbeda lokasi. Jadi maksudnya ketika kita memiliki satu harta atau satu aset, kita jangan menempatkan di lokasi yang sama karena aset-aset tersebut atau harta-harta tersebut akan menghadapi risiko yang sama. Jadi untuk memperkecil probabilitas kerugiannya dengan cara menambahkan banyaknya independent exposure unit. Contohnya, ketika kita memiliki stok atau persediaan terhadap barang dagang, maka perlu disimpan di beberapa gudang. Jangan melakukan penyimpanan di satu gudang yang sama, karena hal tersebut akan
mengurangi kerugian dari resiko yang timbul. Yang keempat ada kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling menambahkan banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan. Tujuannya agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan, sehingga risiko dapat dikurangi. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Misalnya perusahaan angkutan umum memperbanyak jumlah truknya. Ini kan berarti perkembangan internal ya, bahwa mereka menambah jumlah harta mereka. Jadi ketika risiko terjadi terhadap beberapa truk, masih ada truk lainnya. Metode yang kelima adalah pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain. Contohnya, perusahaan menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor. Misalnya suatu bank, dia bekerja sama dengan vendor untuk pengisian ATM-nya. Nah, di sini pihak bank memindahkan risiko yang akan terjadi dalam proses pengisian ATM tadi kepada vendor yang sudah kerjasama dengan bank tersebut. Yang kedua, risiko itu sendiri yang dipindahkan. Contohnya ketika seorang produsen membuat pengecernya memikul tanggung jawab terhadap diterimanya kerusakan barang yang terjadi sesudah barang itu meninggalkan gudang. Nah, biasanya ini diawali dengan perjanjian bahwa ketika si pengecer membeli barang dari produsennya, produsen sudah lepas tangan, sudah lepas tanggung jawab ketika barang tersebut sudah keluar dari gudangnya. Nah, jadi ketika ada barang yang rusak, itu akan menjadi kerugian dari pengecernya. Yang ketiga adalah risk financing transfer. Contohnya pembatalan perjanjian oleh transferi. Transferi ini adalah penerima risiko yang membuat transferi tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia setujui untuk dibayar. Metode keempat adalah analisis kerugian dan hazard. Langkah pertama dalam pengendalian kerugian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerugian yang sudah terjadi, lalu hazard yang menyebabkan kerugian tersebut, dan hazard yang menyebabkan kerugian yang terjadi di masa yang akan datang, yang sudah diramalkan. Nah, langkah ini memerlukan suatu sistem pelaporan yang komprehensif dan inspeksi secara berkala, biar terdetek atau teridentifikasi risikonya. Analisis kerugian. Untuk mendapatkan informasi atas kerugian, maka pengendali kerugian atau manajer risiko perlu untuk membangun jaringan pemberi informasi dan formulir untuk melaporkan kerugian agar manajer risiko bisa secara update mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kerugian yang dialami perusahaannya. Pemberi informasi yang utama itu adalah supervisor lini di tempat risiko tersebut terjadi. Nah, informasi yang tersedia dari supervisor lini ini bisa digunakan untuk menilai kinerja pada manajer lini, kemudian bisa untuk mengevaluasi operasi perusahaan, sehingga dapat menetapkan operasi mana nih yang sebenarnya perlu ada perbaikan. Yang ketiga, mengidentifikasi hazard yang berkaitan dengan peril yang terjadi, menyediakan informasi yang dapat dipergunakan untuk memotivasi manajer dan karyawannya agar menaruh perhatian besar terhadap pengendalian risiko. Informasi selanjutnya dapat diperoleh dari data statistik. Nah, informasi yang tersedia dari data statistik ini digunakan untuk membandingkan pengalaman perusahaan sendiri, kemudian mengetahui karakteristik kecelakaan yang sering terjadi, sehingga bisa dilakukan suatu pengamanan agar kecelakaan tersebut tidak terjadi. Analisis hazard.
Analisis hazard ini tidak dapat dibatasi pada analisis hazard yang telah menyebabkan kecelakaan saja, tapi kita juga perlu menyelidiki hazard yang mungkin akan muncul berdasarkan pengalaman perusahaan. Jadi dari historis perusahaan, kita harus menganalisa hazard apa nih yang kira-kira akan menyebabkan risiko di kemudian hari. Alat-alat baru dalam menemukan hazard melalui inspeksi adalah checklist dan full tree analysis. Checklist dan full tree analysis ini mempermudah kita untuk melihat prosedur perusahaan dalam bekerja, sehingga ketika terlihat kegiatan-kegiatan yang memang perlu dilakukan perbaikan, itu akan dapat lebih mudah teridentifikasinya. Kemudian menentukan kelayakan ekonomis. Walaupun pencegahan segala kerugian itu memang diinginkan oleh perusahaan, tetapi ditinjau dari sisi ekonomisnya, ada biaya yang memang harus dikeluarkan untuk pencegahannya. Biaya tersebut adalah kerugian yang timbul karena peril dan juga biaya pengendalian risiko. Contoh dari kerugian yang timbul karena peril adalah hilangnya waktu produksi, atau biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan mesin yang rusak atau penggantian yang baru, atau mungkin juga biaya terkait dengan training karyawan untuk pembelajaran mengenai pengendalian risiko ini. Nah, itu adalah kerugian yang timbul karena peril. Kemudian ada juga biaya-biaya pengendalian risiko. Ini contohnya adalah biaya untuk menjalankan program pengendalian ini. Kemudian mungkin perlu biaya untuk membeli alat pencegahan dan lain sebagainya. Demikian materi kita di pertemuan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.